Nutrisi yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang tidak baik akan menimbulkan permasalahan gizi seperti gizi kurus, gizi sangat kurus, gizi gemuk, dan obesitas, sehingga status gizi yang tidak normal akan berdampak pada struktur dan fungsi otak, sehingga sel otak akan berkurang yang dapat menyebabkan permasalahan perkembangan pada balita. Permasalahan perkembangannya diantaranya bahasa, motorik halus, motorik kasar, kognitif, sensorik, dan sosial. Akan tetapi, masalah keterlambatan yang sering terjadi pada balita yaitu bahasa dan keterlambatan motorik pada balita. Perkembangan yang mengalami keterlambatan juga berakibat pada fungsi dan struktural otak. Perkembangan pada anak balita dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya nutrisi yang dikonsumsi setiap hari yang tidak mengandung cukup gizi untuk tubuh anak balita yang berdampak pada perkembangan anak balita. Permasalahan gizi yang menjadi faktor permasalahan perkembangan balita seperti gizi yang tidak seimbang dan penyakit infeksi yang akan berdampak pada menurunnya kesehatan balita, sehingga status gizi yang tidak normal pada balita akan bersifat permanen yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas perkembangan balita selanjutnya. Dan penurunan intelijen kuitin balita yang berdampak pada masalah perkembangan. Dengan itu, anak akan menjadi generasi hilang karena di rentan usia 1-5 tahun anak tidak dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Faktor permasalahan perkembangan balita lainnya adalah kurangnya stimulasi yang berdampak pada terganggunya potensi balita seperti motorik halus, motorik kasar, kognitif, bahasa, akan mempengaruhi perkembangan balita. Solusi yang sangat disarankan dengan menggunakan stimulasi deteksi dini pada balita, salah satunya dengan alat kuesioner pra-screening perkembangan yang merupakan periksaan pra-screening untuk deteksi dini perkembangan balita yang hanya boleh digunakan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Solusi untuk permasalahan gizi balita dengan memberikan makanan yang mengandung gizi yang seimbang untuk masa perkembangan. Rumusan masalah dari proposal skripsi ini: 1. Bagaimanakah hubungan status gizi dengan perkembangan balita usia 1-5 tahun di Puskesmas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi status gizi pada balita usia 1-5 tahun? 3. Bagaimana perkembangan balita usia 1-5 tahun di Puskesmas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya? Tujuan penelitian: 1. Mengidentifikasi status gizi pada balita usia 1-5 tahun di Puskesmas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya. 2. Mengidentifikasi perkembangan balita usia 1-5 tahun di Puskesmas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya. 3. Menganalisis hubungan status gizi dengan perkembangan balita usia 1-5 tahun di Puskesmas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya. Manfaat penelitian: 1. Manfaat teoritis: menambah referensi dan informasi kepada peneliti, memberikan pengetahuan tentang hubungan status gizi dengan perkembangan balita. Manfaat praktisnya: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada orang tua, petugas kesehatan tentang cara mendeteksi permasalahan perkembangan balita. Adapun konsep balita. Balita merupakan singkatan dari anak di bawah umur 5 tahun yang merupakan usia bayi, dan balita dibatasi sampai 5 tahun ke bawah. Balita merupakan periode pertumbuhan yang sangat pesat yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Periode ini akan mengalami perkembangan yang di bahasa, sosial, emosional, kognitif, dan kreativitas. Periode ini juga merupakan tahap pembentukan kepribadian anak untuk selanjutnya. Perkembangan balita harus sangat diperhatikan perkembangannya, karena jika anak mengalami permasalahan di perkembangannya dan tidak diketahui oleh orang tua akan berdampak pada perkembangan anak yang tidak optimal, bahkan akan kehilangan potensi anak. Akan tetapi, jika anak selalu diperhatikan perkembangannya, maka anak akan optimal di perkembangan selanjutnya. Awal masa kanak-kanak merupakan periode di mana anak akan mempelajari. Perilaku di sekitar anak akan dijadikan anak sebagai dasar untuk anak masuk sekolah nantinya. Periode ini juga akan dimanfaatkan untuk mengeksplor lingkungan dengan cara bertanya,
Periode ini juga digunakan anak untuk mencontohkan tindakan serta cara berbicara orang dewasa. Selain itu, periode ini juga dapat digunakan anak untuk memperhatikan kreativitasnya meskipun ada yang meniru. Tugas awal balita: 1. Belajar makan makanan yang padat. 2. Belajar berjalan. 3. Belajar berbicara. 4. Belajar toileting. 5. Belajar membedakan laki-laki dan perempuan. 6. Belajar membaca. 7. Belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta mempunyai rasa kasih sayang. Karakteristik balita dapat dibedakan dan disesuaikan berdasarkan usia. Konsep perkembangan pada balita. Perkembangan merupakan proses stimulasi dengan pertumbuhan sehingga pada proses pertumbuhan terdapat perubahan fungsi. Perkembangan pada anak diantaranya motorik halus, motorik kasar, kognitif, bahasa, sosial, emosional merupakan perkembangan anak yang dimiliki oleh anak. Perkembangan pada manusia terjadi karena proses kematangan serta pengalaman yang berprogres, di mana perkembangan berfokus untuk kemajuan. Sistematis, perkembangan terjadi secara berurutan dan berkesinambungan karena perkembangan bersifat saling berhubungan. Adapun tugas perkembangan balita: 1. Stabilitas fungsional yang baik. 2. Belajar mengucapkan sesuatu agar potensi bahasa anak lebih baik. 3. Belajar mengatur tubuh anak. 4. Belajar mengenal jenis kelamin dan norma jenis kelamin. 5. Menumbuhkan konsep lingkungan yang nyata dengan padaannya. Macam-macam perkembangan. A. Perkembangan motorik. Pertumbuhan fisik anak dengan bayi sangatlah berbeda. Jika saat bayi, pertumbuhan akan lebih cepat. Saat pada fase ini, anak akan mengalami perkembangan di segi kualitasnya. Terjadi kemajuan di sistem otot, sistem saraf, dan motoriknya yang mudah terkoordinir. Kemampuan kognitif, sosial, dan emosionalnya. Perkembangan fisik pada anak yaitu: 1. Tinggi dan berat badan. 2. Proporsi tubuh. 3. Perkembangan motorik. 4. Perkembangan otak. 5. Gizi, dan yang terakhir gizi. Perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terdapat teori Piaget. Perkembangan kognitif anak pada periode ini disebut praoperasyon, dikarenakan anak hanya memanipulasi mental dengan mengisyaratkan pemikiran logis. Tahap ini, anak juga memiliki pemikiran yang luas, serta dapat menggunakan pemikiran simbolis, di mana anak akan membayangkan sesuatu objek yang tidak ada. Usia 2 tahun sampai 4 tahun, anak mengembangkan pemikiran simbolis berupa bahasa dan gambar, sedangkan anak usia 4 tahun sampai 7 tahun lebih ke pemikiran intuitif. Pemikiran anak yang lain adalah pemikiran egosentris, di mana anak belum bisa membedakan pemikiran dirinya dengan temannya. Anak jika diminta akan menjawab dengan pandangan mereka sendiri. Dalam perkembangan kognitif juga terdapat teori pemrosesan informasi, yang mana perhatian pada anak akan terfokus pada kegiatan yang menurut anak menarik perhatiannya dengan durasi yang lama. Contohnya seperti bermain puzzle. Dan memori pada anak didapat saat usia 6 bulan, di mana bayi mendapat pengalaman hingga 2 tahun. Pengalaman itu diulang terus-menerus dan anak akan dapat mengingatnya sampai usia yang belum 3 tahun. Di usia ini, anak memiliki kemampuan mengingat sangat baik, akan tetapi kemampuan mengingat anak akan mengalami kemajuan saat anak sudah mencapai usia 5 tahun. Selanjutnya yaitu ada bahasa dan pemikiran. Kognitif anak terbentuk karena ada kaitannya dengan fungsi mental. Terdapat 2 prinsip pemikiran dan bahasa yang menjadi kesatuan, yaitu yang pertama, fungsi mental mempunyai riwayat sosial, artinya tiap anak harus menggunakan bahasa dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, berbicara di lingkungan sekitar menggunakan bahasa dalam durasi waktu yang sangat lama. Selanjutnya yaitu kebudayaan dan masyarakat. Kognitif anak akan menjadi optimal dengan cara anak harus melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan budaya sekitar. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak tidak jauh dari perkembangan kognitif yang lebih baik. Dalam bahasa sendiri mempunyai sistem peraturan sendiri, yaitu sintaksis, morfologi,
pragmatically, dan leksikal, yang artinya sintaksis merupakan kemampuan dalam penguasaan data bahasa, morfologi merupakan kemampuan dalam penguasaan serta pembentukan kata-kata, fonologi merupakan kemampuan penguasaan intonasi suara, dan leksikal merupakan kemampuan kosakata serta pengetahuan tentang bahasa. Bahasa juga mempunyai fungsi untuk anak balita, di antaranya fungsi instrumental, pengatur, pribadi, heuristik, dan imajinasi. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan anak tentang sosial emosional merupakan cara anak untuk mengembangkan kepercayaan diri, percaya dan simpati, akan tetapi sosial emosional anak dipengaruhi faktor biologis seperti emosi, kesehatan, dan lingkungan. Di lain itu, faktor yang mempengaruhi sosial emosional anak diantaranya keluarga, teman, dan permainan. Pola asuh orang tua dapat dipengaruhi perkembangan anak. Setiap orang tua mempunyai perilaku pola asuh masing-masing, di mana terdapat tipe pola asuh orang tua. 1. Pola asuh otoriter. Pola asuh orang tua yang sering menghukum anak, memaksa anak, dan untuk mengikuti aturannya. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis, yang mana pola asuh orang tua seperti ini merupakan pola asuh di mana anak dituntut untuk mandiri, akan tetapi masih dalam pengawasan orang tua. Yang ketiga, pola asuh mengabaikan, yaitu pola asuh orang tua yang tidak terlalu menuntut anaknya dan cenderung membiarkan anaknya melakukan segala hal sehingga anak tidak bisa mengendalikan perilakunya. Yang terakhir yaitu ada pola asuh membiarkan, yaitu tidak melihat di kehidupan anaknya karena menganggap kehidupan orang tua lebih penting dari anaknya. Hal ini akan berdampak buruk terhadap perilaku anak, dan anak akan cenderung menyendiri dan tidak pernah dewasa atau tersaing dalam keluarga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana faktor internal yaitu umur merupakan suatu tolak ukur percepatan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jenis kelamin merupakan perkembangan pada anak perempuan lebih cepat dibanding anak laki-laki. Keluarga akan mempengaruhi bentuk tubuh anak sesuai dengan orang tuanya, dan genetik merupakan faktor bawaan anak dengan memiliki potensi. Kelainan genetik pada anak akan berpengaruh pada perkembangan anak selanjutnya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu gizi merupakan faktor terpenting pada saat ibu hamil di akhir trimester yang dapat mempengaruhi janin. Mekanis merupakan posisi fetus yang tidak normal yang berdampak pada kelainan kongenital, dan toksin dan zat kimia terdapat di obat seperti aminopatrin yang dapat menyebabkan kelainan kongenital. Adapun permasalahan perkembangan genetik yaitu thalassemia, Down syndrome, hemofilia, penyakit kelainan otot, phenylketonuria, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, spina bifida. Status gizi. Adapun konsep dari status gizi yaitu merupakan suatu kondisi tubuh yang berakibat pada makanan yang dikonsumsi serta penggunaan zat gizi yang baik diperoleh dari makanan yang seimbang baik. Akan berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan otak anak, serta kesehatan. Status gizi yang tidak seimbang akan berdampak bahaya di dalam tubuh yang dapat menimbulkan efek toksik. Faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu infeksi. Penyakit infeksi sering terjadi pada anak karena kurangnya gizi yang dikonsumsi anak, contohnya infeksi saluran pernapasan atas dan bawah, infeksi kulit, serta diare pada anak. Infeksi jika tidak segera diatasi akan berdampak buruk pada anak seperti ketidakoptimalan pertumbuhan dan menghambat pertumbuhan pada anak. Infeksi juga merupakan suatu penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada anak. Faktor yang kedua yaitu pola pengasuhan. Pola pengasuhan merupakan kegiatan interaksi antara orang tua dan anak untuk memberikan pengarahan, bimbingan, serta pengawasan kepada objek dalam aktivitas sehari-hari. Pengasuhan dilakukan setiap harinya. Pola pengasuhan ini merupakan faktor yang mempengaruhi nutrisi anak, yang mana akan memberikan makanan yang seimbang dan perawatan, perlindungan dan kasih sayang dari keluarga,
peran keluarga sangat diperlukan untuk tumbuh berkembangnya anak. Masalah gizi anak balita. Satu, permasalahan gizi. Permasalahan gizi ini merupakan penyebab dari ketidakseimbangan nutrisi di dalam tubuh. Hal ini dikarenakan anak terlalu berlebihan dalam mengonsumsi sesuatu atau anak terlalu banyak mengeluarkan nutrisi dalam tubuh. Hal ini akan berakibat buruk terhadap tubuh anak. Yang kedua, anemia. Kondisi di mana anak balita mengalami terlalu rendah mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, sehingga untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan suplemen gizi yang mengandung zat besi dan orang tua harus memberikan makanan yang banyak mengandung zat besi. Yang ketiga, karies gigi. Situasi gigi anak yang mengalami permasalahan karies gigi, di mana karies gigi muncul di gigi anak balita karena anak sering mengkonsumsi makanan manis yang banyak mengandung gula yang sifatnya lengket. Sifat lengket pada gula nantinya akan menyebabkan luku di gigi yang menjadi sarang bakteri. Yang terakhir yaitu ada picah, merupakan benda yang bukan makanan, di mana anak balita sering memasukkan ke dalam mulutnya. Hal ini tidak terlalu berbahaya bagi tubuh anak selama tidak menelan dan mengandung racun. Adapun kerangka konseptual hubungan status gizi dengan perkembangan balita usia 1-5 tahun di Puskesmas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, yaitu didapatkan bahwa status gizi dapat diukur dengan berat badan, tinggi badan, dan umur, sehingga dapat dinilai dengan status gizi sangat kurus, gizi normal, gizi gemuk, obesitas. Dan pada penelitian ini, peneliti tidak meneliti faktor yang mempengaruhi status gizi seperti infek dan pola pengasuhan. Perkembangan pada anak balita usia 1-5 tahun terdapat perkembangan seperti motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional, sehingga dapat dinilai dengan sesuai meragukan dan penyimpangan dari perkembangan. Penelitian ini juga tidak meneliti tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan seperti faktor internal dan faktor eksternal. Kerangka konseptual ini dapat diketahui ada tidaknya hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap teori yang belum terbukti dalam data. Penelitian hipotesis ini akan menggambarkan uji statistik sehingga dapat disimpulkan benar atau salah. Pada penelitian ini, diambil hipotesis pertama yaitu ada hubungan antara status gizi dengan perkembangan balita usia 1-5 tahun di Puskesmas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya. Adapun metodologi penelitian yang digunakan, jenis penelitian lebih berfokus pada pengamatan fenomena yang terjadi di masyarakat, akan tetapi penelitian ini membutuhkan populasi dan sampel yang lumayan banyak. Rancangan penelitian yang digunakan menggunakan rancangan penelitian analitik dengan tipe korelasional dengan desain cross-seksional yang merupakan peneliti berorientasi pada waktu serta observasi pada kedua variabel dan hanya dilakukan sekali dan tidak ada tindak lanjut. Adapun waktu yang dimulai yaitu dari bulan Mei sampai Juni 2019. Tempat penelitian yang digunakan yaitu di Puskesmas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya dengan jumlah responden sebanyak 125 balita dan ibu. Terdapat permasalahan terkait gizi dan perkembangan balita usia 1-5 tahun. Berikut adalah kerangka kerja hubungan status gizi dengan perkembangan balita usia 1-5 tahun yang dilakukan di Puskesmas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya. Berikut merupakan definisi operasional hubungan status gizi dengan perkembangan anak balita usia 1-5 tahun di Puskesmas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya.